kehidupan pernikahan itu pasti kan ada pasang surutnya ya, gitu. Ada pas lagi di saat kita tuh kesel sama suami, begitu juga sebaliknya gitu. Tapi bagaimana sekarang kita tuh untuk diskusi lah untuk gimana sih, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu gitu. Jadi akhirnya ya kita mencari jalan keluar, solusinya seperti apa. Dan juga kan kita baru 1 tahun pernikahan kita kan terlihat tidak ada pacarannya gitu. Jadi pacaran itu setelah menikah malah gitu. Jadi masih ada shocknya yang ternyata dia begini ya. Ternyata kalau moodnya dia kalau misalkan aku bicara seperti ini langsung swing gitu kan, moodnya swing gitu. Terus ya udahlah, masih saling belajar mengenal satu sama lain. Karena untuk mengenal pasangan itu butuh waktunya bukan cuma setahun 2 tahun. Pernikahan yang sudah belasan puluhan tahun pun masih bisa saling ada kagetnya gitu. Jadi buat aku like every day kita tuh saling mengenal, gitu. Saling berproses gitu saling ya. Berproses. Seorang Kalina bisa terbuai dengan omongannya Vicky itu Pertama apa? sih memang karena agamanya dia ya. Oke. Gitu, agamanya dia. Agamanya dia bagus banget ya. Bagus untuk pengetahuan tentang agama, tapi untuk mempraktekannya kita masih sama-sama belajar juga. Jadi saling mengingatkan lah intinya gitu. Terus kalau misalkan yang lainnya juga, karena aku tahu dia tuh juga pengen, ya itu kayak tadi dia bilang aku pengen menjadi pendakwah segala macam. Gue pikir yang oke, yaudah yuk kita sama-sama gitu. Lu juga butuh proses ke situ, gue juga butuh proses untuk ke situ juga, menuju ke sananya seperti apa. Pasti ada liku-likunya juga gitu. Yang penting nawaitunya, niatnya lu udah. Niat itu aja udah didengar sama Tuhan kan gitu, sama Allah udah dengar, itu udah pahala juga. Nah, gue pengen banget sebagai istri seorang Kalina Oktarani mendampingi Vicky Prasetyo untuk ke jalannya dia, untuk menggapai impiannya dia itu. Tapi balik lagi di sini adalah gue pasrahkan semua sama Allah gitu. Bagaimanapun kita nggak pernah tahu, jangankan untuk ke 9 tahun yang akan datang, untuk 5 menit yang akan datang juga gue nggak tahu apa yang akan terjadi gitu. Yang pasti sebagai istri yang gue tahu, inilah gue dengan segala macam yang gue miliki, kekurangan dan kelebihan gue pengen mendampingi dia. Kalaupun misalkan nanti ada halangan, mungkin bukan karena dari pribadi guanya gitu, mungkin karena memang ada hambatan lain yang rencana dari Allah kita nggak pernah tahu. Gitu. Berarti Vicky itu memang tipe suami impian lo? Gini, setelah kegagalan gue sekian kalinya, gue tidak tahu nih bagaimana sebenarnya. Kayak dulu kan gue pengen punya, waktu masih kecil lah, masih muda gitu, gue pengen laki-laki yang begini, tipe laki-laki gue begini gitu. Laki-laki impian gue saat ini adalah laki-laki yang bertanggung jawab terhadap gue, anak gue juga khususnya gitu. Walaupun anak gue tuh ada bapaknya yang tanggung jawab terhadap dia, tapi paling enggak paling tidak bukan menggantikan sosok ayahnya, tapi paling tidak bisa walaupun sekarang anak gue sama Vicky juga belum terlalu dekat juga. Bertanggung jawab terhadap itu, menjadi suami yang tegas terhadap keluarga, terus menyayangi gue, bukan karena masa lalu gue, tapi kita saling menyayangi satu sama lain untuk kita menjadi lebih baik ke depannya gitu. Terus and the most important thing is ya tadi, gue haus akan belayan laki-laki yang mau. Enggak, ini kan kita ngomong kasar ya, haus belayan laki-laki yang merangkul gue untuk menjadi lebih baik gitu. Nah, kalau tadi lo sempat bahas soal anak ya, sama suami sekarang itu kan memang belum akrab lah lo bilang. Berarti kan lo di posisinya di tengah-tengah sekarang. Sebenarnya yang lo harapin tuh apa sih? Kalau gue sih kalau punya suami gitu, pengen lah dia deket sama Naima, udah pasti itu nomor 1 dulu. Kalau lo? Ya pastilah, pasti gue juga pengen juga suaranya boleh dinaikin. Gue pengen anak gue jalan sama kita gitu kan, jalan bertiga dulu, nanti gabungan. Belum pernah? Belum, gabungan juga sama dari anak-anak sambung gue, dari Mas Vicky gitu. Ada berapa anaknya? Waktu itu dia sempat cerita, 3? Berapa 6. ya? 6? Tapi kalau misalkan yang sama-sama kan 3 gitu kan. Nah, aku juga pengen lah, gue tuh pengen kita jadi keluarga lah gitu kan, yang seutuhnya gitu. Cuma balik lagi kan gini, Aska sudah punya pemikiran sendiri dan tidak bisa gue rubah dan tidak bisa gue paksa untuk mengikuti kemauan gue gitu kan. Gue tipe ibu orang tua yang dimana menghargai keputusan dan keinginan anak gue. Jangan karena mentang-mentang gue ibunya, lu harus ikutin kata ibu lu nih, kasar gitu. Aska harus ikutin kata mama, enggak gitu.
Jadi gue menghargai keputusannya dia. Kalaupun misalkan dia belum nyaman untuk kita sama-sama jalan bareng, nggak apa-apa gitu. Terus juga yang penting suami aku juga kan, Vicky sendiri dia nggak pernah masalah untuk keadaan seperti ini juga gitu. Yang penting juga dia mencoba menunjukkan bahwa rasa, dan juga seorang ayah juga lah gitu. Jadi juga dia memikirkan untuk perasaannya Aska juga gitu. Dan aku juga sangat berterima kasih sama Mas Vicky yang dia tidak mau memaksakan untuk kenapa sih begini, kenapa sih begitu gitu.